Salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Aru Mulawarman, di Rumah Bisnis Mulawarman Consulting Group, MCG Center Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya membuka paradigma terhadap peluang usaha dan kesempatan yang muncul di sekitar kita. Harapannya adalah agar kita dapat meraih kesuksesan dalam hidup dan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan bersama. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang besar serta kerugian bagi negara kita. Ada banyak sektor ekonomi di sekitar kita yang mengalami kelumpuhan total, bahkan sebagian besar bangkrut karena tidak mampu bertahan akibat terjadinya perubahan lingkungan bisnis secara ekstrim. Pada kondisi ini, banyak tenaga kerja yang menjadi korban PHK, dan hingga sampai saat ini, mereka masih merasakan dampak yang luar biasa karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan melanjutkan perjuangan mereka. Memasuki tahun 2024, pasca pandemi COVID-19, sektor ekonomi kita secara bertahap melakukan perbaikan ulang dan berangsur pulih. Meskipun itu tidak secara signifikan, namun kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya dapat mengambil peran bersama untuk mendorong sektor ekonomi kita bangkit secara berkelanjutan. Inilah pentingnya menerapkan mindset dasar entrepreneurship, agar kita senantiasa dapat berinovasi dan membawa perubahan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kita akan bedah lebih mendalam bagaimana hidup sukses dan bahagia melalui entrepreneurship bersama saya di channel ini dengan topik membuka paradigma. Mari kita simak. Bagian pertama, sukses dan bahagia. Setiap orang sebagai individu tentunya mendambakan sukses dan bahagia. Namun dalam perjalanan hidupnya, tidak semua orang dapat mendefinisikan makna sukses dan bahagia tersebut seperti apa. Apa itu sukses dan apa itu bahagia? Secara harfiah, sukses berarti berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa dibilang, sukses adalah sebuah keberhasilan, terlepas apapun keberhasilan itu, apa yang Anda peroleh dan apa yang Anda harapkan sebelumnya. Sukses kerap dikaitkan dengan kehidupan ekonomi dan sosial seorang individu. Namun kenyataannya, kesuksesan tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut saja. Sukses juga bisa berarti mencapai tujuan hidup, menjalani hidup yang bermakna, atau membuat dampak yang positif bagi dunia di sekitar kita. Bahagia adalah suatu perasaan senang, gembira, atau puas terhadap sesuatu yang kita terima. Kebahagiaan adalah kondisi mental yang positif dan menyenangkan yang kita rasakan secara spiritual. Makna sukses dan bahagia bagi setiap orang tentunya berbeda-beda. Hal ini karena setiap orang memiliki nilai-nilai dan tujuan hidupnya sendiri yang menjadikannya penting bagi orang tersebut. Untuk sebagian orang, sukses berarti memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau popularitas. Bagi sebagian lainnya, sukses berarti menjalani hidup yang sederhana, bermanfaat, dan penuh dengan cinta. Semuanya tergantung value yang berlaku dalam diri orang tersebut. Bagaimana mencapai sukses dan bahagia? Tidak ada satupun cara yang pasti untuk mencapai sukses dan bahagia. Namun ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang mencapainya. Yang pertama, tetapkan tujuan hidup. Langkah pertama untuk mencapai sukses dan bahagia adalah menetapkan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup akan memberikan arah dan motivasi bagi diri kita untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Yang kedua, kenali diri sendiri. Penting untuk mengenali diri sendiri, termasuk nilai-nilai, minat, dan bakat yang ada dalam diri kita. Dengan mengenali diri sendiri,
Anda dapat lebih mudah menetapkan tujuan hidup yang sesuai dengan diri dan kemampuan Anda. Yang ketiga, bersikaplah positif. Sikap positif akan membantu Anda melihat sisi baik dari setiap situasi dan menghadapi tantangan dengan lebih mudah. Bersikap positif akan membuka pemikiran yang lebih cemerlang sehingga langkah-langkah yang dilakukan jauh lebih efektif dan efisien. Yang keempat, berbuatlah baik kepada orang lain. Membantu orang lain akan membuat Anda merasa bahagia dan puas. Selain itu juga, bonusnya Anda akan lebih banyak teman yang dapat diajak untuk bersinergi dalam mencapai kesejahteraan dan tujuan bersama. Yang kelima, nikmati hidup Anda. Jangan terlalu fokus pada apa yang tidak bisa Anda capai atau Anda miliki. Menikmati setiap momen dalam hidup dan teruslah berusaha memberikan yang terbaik. Hal ini akan menjadikan diri kita terlatih dalam kondisi ekstrim saat kita jatuh bangun dalam merintis jalannya kesuksesan. Pada akhirnya, sukses dan bahagia adalah hasil dari perjalanan hidup yang kompleks. Perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Namun perjalanan tersebut akan menjadi lebih berharga jika Anda dapat menikmatinya dengan pola pikir yang baik. Bagian kedua, kebutuhan dan kemampuan manusia. Berikut ini adalah lingkaran kebutuhan manusia. Kita dapat melihat bahwa kebutuhan setiap orang sangatlah berbeda-beda. Ada yang cenderung berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makan, pakaian, dan kesehatan. Ada juga yang berorientasi untuk mendapatkan rasa aman dan status sosial dengan membeli rumah impian serta mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya pada level yang lebih tinggi, ada juga orang yang berorientasi untuk memberikan penghargaan lebih terhadap dirinya dengan membeli mobil impian atau liburan ke luar negeri bersama orang-orang yang paling dicintai sebagai wujud aktualisasi diri yang paling umum. Dalam fenomena ini, lingkaran kebutuhan kita sangatlah besar, sehingga membutuhkan kemampuan yang sebanding untuk memenuhinya. Umumnya, kemampuan kita sangatlah kecil dan terbatas, sehingga mau tidak mau, kita harus memperbesar lingkaran kemampuan kita dengan berbagai cara untuk dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Dalam usaha ini, jika kita tidak cukup bijak, kita akan diperbudak oleh kebutuhan kita yang tidak terkendali, sehingga mendorong kita untuk melakukan cara-cara negatif demi memperbesar kemampuan kita secara instan. Rekan-rekan sekalian, perlu diingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar seperti halnya kesuksesan yang kita harapkan. Semuanya ada proses dan semua harus dilalui secara bertahap. Bagian ketiga, cash flow quadrant. Ada banyak cara-cara positif yang dapat dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan kita pada lingkaran kebutuhan, antara lain dengan bekerja. Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Bekerja dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Bekerja juga dapat dilakukan di berbagai bidang, sehingga kita dapat memilih pekerjaan yang cocok bagi diri kita sesuai minat dan kemampuan yang kita miliki. Dengan bekerja, kita dapat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri kita, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Pada umumnya, semua pilihan pekerjaan memiliki risiko dan keterbatasan. Hal ini sangatlah bervariatif. Menurut Robert T. Kiyosaki, ada 4 karakteristik pekerjaan yang paling umum, dan semuanya memiliki potensi untuk meraih kesuksesan yang sama sesuai bidangnya masing-masing. 4 karakteristik pekerjaan tersebut antara lain yaitu pegawai, pekerja mandiri, pemilik usaha, dan investor. Berikut ini adalah perbandingan antara pegawai,
pekerja mandiri, pemilik usaha, dan investor. Yang pertama, berdasarkan pendapatan. Dari segi pendapatan, pegawai atau karyawan adalah profesi yang cenderung lebih stabil dibandingkan 3 karakteristik pekerjaan lainnya. Namun demikian, meskipun pegawai atau karyawan cenderung stabil, potensi pendapatannya juga sangat terbatas. Hal ini disesuaikan dengan jenjang jabatan dan kemampuan bayar dari suatu organisasi atau tempat bekerja. Berbeda dengan karakteristik pegawai, pekerja mandiri, pemilik usaha, dan investor adalah karakteristik pekerjaan yang memiliki potensi untuk dapat mengelola pendapatannya sendiri sesuai dengan target dan modal yang mereka miliki. Yang kedua, berdasarkan waktu kerjanya. Pegawai cenderung memiliki waktu kerja yang teratur dibandingkan dengan pekerja lainnya. Mereka menginvestasikan sebagian besar waktu produktifnya untuk menghasilkan uang. Pekerja mandiri hampir sama dengan karakteristik pegawai, namun pada umumnya mereka jauh lebih terikat secara waktu dan emosional dengan pekerjaannya. Berbeda halnya dengan pemilik usaha dan investor. Mayoritas dari pemilik usaha dan investor memiliki waktu kerja yang lebih bervariatif dan lebih fleksibel, sehingga mereka memiliki kuasa sendiri atas waktu kerjanya, kapan harus menentukan untuk full time di bisnis dan kapan harus melakukan hal lain di luar keperluan pekerjaan mereka. Yang ketiga, berdasarkan jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan. Pegawai atau karyawan mayoritas memiliki jaminan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Sementara pekerja mandiri, pemilik usaha dan investor tidak memiliki jaminan serupa yang diberikan oleh pekerjaannya secara langsung. Namun demikian, baik pekerja mandiri, pemilik usaha dan investor, mereka dapat memiliki jaminan serupa dengan membayar secara pribadi sesuai dengan penghasilannya masing-masing. Yang keempat, dari sisi kebebasan dalam bekerja, mengembangkan diri, dan aktualisasi diri. Pegawai dan pekerja mandiri cenderung tidak leluasa untuk mengeksplorasi pekerjaannya secara kreatif. Hal ini dikarenakan mereka terikat secara penuh dengan standarisasi, keterbatasan, serta kebijakan yang melekat pada pekerjaan mereka. Sementara untuk pemilik usaha dan investor, mereka cenderung lebih ekspresif karena memiliki kuasa penuh atas apa yang mereka kerjakan. Sebagai individu, pemilik usaha dan investor dapat mengeksplorasi, mengembangkan, serta berinovasi tanpa harus terikat pada standar dan kebijakan orang lain, organisasi, atau kelompok kerjanya. Terakhir, yang kelima, berdasarkan risiko. Risiko pada 4 karakteristik pekerjaan ini sangat bervariatif dan pastinya sebanding dengan potensi hasil yang diharapkan dalam usaha mereka untuk mencapai kesuksesan. Memahami perbedaan-perbedaan ini dapat membantu individu membuat pilihan karir yang sesuai dengan profil risiko mereka, tingkat pendapatan yang diinginkan, dan tingkat kontrol serta otonomi yang disukai. Pada akhirnya, pilihan antara punya pekerjaan atau memiliki pekerjaan adalah pilihan pribadi, tergantung pada aspirasi individu, keterampilan, dan kondisi masing-masing. Ingat, tidak ada satu jalan yang mutlak untuk menuju kesuksesan. Baik pekerja maupun wirausaha menawarkan keuntungan dan tantangan yang unik. Dan opsi terbaik yang bisa kita pilih, semuanya tergantung pada cita-cita dan toleransi kita terhadap risiko dan potensi penghasilan yang telah diukur. Pilihlah jalur yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan hidup Anda, dan bersiaplah untuk mengerahkan upaya terbaik serta dedikasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semua profesi yang ada memiliki potensi untuk membantu kita mencapai kesuksesan, tergantung sampai di mana level kesuksesan yang kita inginkan. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pula risikonya. Semakin kompleks masalah atau halangan yang akan muncul dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun hal terpenting dari semuanya adalah bagaimana kita menggunakan pola pikir yang benar. Pola pikir atau mindset akan menentukan bagaimana sikap dan mental kita dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam perjalanan hidup kita. Jika kita bercita-cita besar untuk menjadi orang yang sukses, maka mau tidak mau,
kita harus bertransformasi menjadi seorang yang kuat secara mental, cakap atau memiliki kemampuan yang dibutuhkan, serta mampu bersinergi dengan siapapun untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Hal ini adalah wujud karakteristik utama dari orang-orang sukses yang kita sebut dengan entrepreneur. Bagian 4. Entrepreneurship. Entrepreneurship adalah proses untuk mengelola bisnis atau usaha dengan berbagai inovasi. Sedangkan entrepreneur adalah seorang yang menciptakan dan mengembangkan bisnis baru serta menanggung risiko atas proses untuk mencapai kesuksesannya. Entrepreneur menciptakan nilai baru yang dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Oleh sebab itu, seorang entrepreneur harus memiliki sikap dan mental yang kuat, kemampuan manajerial yang efektif, serta mampu membangun hubungan kemitraan dengan banyak orang untuk mencapai tujuannya. Potensi bisnis seorang entrepreneur tidak terbatas, selama ia terus bertahan dan konsisten pada tujuannya. Penting bagi seorang entrepreneur memiliki semangat pantang menyerah, karena proses untuk menjadi seorang entrepreneur tentunya tidaklah mudah. Entrepreneur dibentuk melalui berbagai proses yang panjang, bertumbuh dan kuat sampai akhirnya menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Jaringan atau relasi yang luas membuat entrepreneur dapat berkolaborasi untuk membangun bisnis yang lebih kuat. Oleh sebab itu, seorang entrepreneur harus piawai dalam berkomunikasi, memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta mampu berkontribusi untuk kemajuan bersama. Sikap positif inilah yang akan membantu seorang entrepreneur dalam mengembangkan jaringan pemasarannya sehingga mampu menjangkau semua aspek bisnis hingga ke seluruh bagian dunia. Modal material yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur tidaklah begitu sulit. Kabar baiknya, rekan-rekan tidak harus memiliki modal yang besar. Rekan-rekan dapat memulai usaha dengan modal minimal atau bahkan tanpa modal. Modal utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah dirinya sendiri, personal ability. Memiliki impian yang kuat, sikap dan mental untuk senantiasa bertumbuh, dan kemauan untuk meraih sukses adalah modal utama yang diperlukan. Dengan memiliki pola pikir dan potensi bisnis yang luas, seorang entrepreneur yang sukses dapat menikmati hidupnya dengan lebih baik, bebas dari beban emosional, baik secara ekonomi, waktu, dan kesejahteraan sosial. Bukankah akan sangat menguntungkan jika kita dapat meningkatkan taraf hidup kita melalui usaha yang kita bangun dari awal, bertumbuh secara bertahap, dan konsisten hingga kita berhasil mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Dengan menjadi entrepreneur yang sukses, kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kebebasan waktu yang tidak terbatas yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang paling kita sayangi, dan kesejahteraan sosial, punya banyak teman, dihormati, dan dihargai oleh banyak orang, serta dapat berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Seperti itulah kira-kira gambaran umum kehidupan seorang entrepreneur, sukses dan bahagia dalam hidupnya. Jika rekan-rekan sekalian berminat untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, rekan-rekan dapat memulai untuk menjadi entrepreneur sekarang juga. Bagaimana caranya? Kami akan memberikan konsepnya. Bagian kelima, konsep segitiga S, Rumah Bisnis, MCG Center Palembang. Di Rumah Bisnis, kami telah menyusun suatu konsep yang kami kembangkan untuk membantu rekan-rekan UMKM bertransformasi secara cepat dan berkelanjutan. Dalam konsep ini, ada 3 cara sederhana yang dapat rekan-rekan ikuti untuk membangun kesuksesan sebagai seorang entrepreneur secara bertahap. Kami menyebutnya 3 langkah sukses untuk membangun bisnis secara efektif. Langkah pertama, sikap. Langkah pertama yang dapat rekan-rekan lakukan adalah dengan membentuk sikap sebagai karakteristik utama seorang entrepreneur. Pada konsep ini,
rekan-rekan akan berfokus bagaimana membangun 4 pilar utama sebagai landasan dasar berpikir efektif untuk mengembangkan sikap yang sesuai melalui proses kognitif dasar. Pilar pertama adalah outcome. Outcome adalah tujuan atau hasil yang ingin kita capai. Ini adalah hal yang memberikan motivasi dan mengarahkan perilaku kita. Dalam membentuk sikap, outcome penting untuk didefinisikan dengan jelas dan spesifik. Hal ini akan membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting dan menghindari distraksi. Pilar kedua, sensory acuity. Sensory acuity adalah kemampuan kita untuk memproses informasi melalui indera kita. Ini mencakup apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Dalam membentuk sikap, sensory acuity penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Ini akan membantu kita untuk lebih memahami sudut pandang orang lain dan membuat keputusan yang lebih tepat. Pilar ketiga, behavior flexibility. Behavior flexibility adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan perilaku kita dalam mencapai tujuan. Ini mencakup kemampuan kita untuk belajar, beradaptasi, dan berubah. Dalam membentuk sikap, behavior flexibility penting untuk mengembangkan kemampuan kita dalam mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Ini akan membantu kita untuk tetap positif dan termotivasi. Bahkan di saat-saat sulit, kita dituntut untuk mampu berperilaku fleksibel dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Pilar keempat, report. Report adalah kesadaran untuk membangun unconsciousness connectis sebagai landasan dalam melakukan evaluasi dan merespon suatu realitas. Report juga merupakan hubungan kepercayaan dan saling pengertian yang dibangun antara dua orang. Ini melibatkan kemampuan kita untuk memahami dan terhubung dengan orang lain. Dalam membentuk sikap, report penting untuk membangun hubungan yang positif dan produktif dengan orang lain. Ini akan membantu kita untuk lebih efektif dalam komunikasi dan persuasif. Langkah kedua, sistem. Dalam konsep ini, langkah kedua yang dapat dilakukan adalah membangun sistem sebagai fondasi kuat yang akan menopang jalannya aktivitas bisnis secara berkesinambungan. Sistem manajemen yang baik sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah, atau organisasi non-profit lainnya. Sistem manajemen yang baik dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Indikator dalam konsep sistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unik dan inovatif. Sistem manajemen yang baik harus unik dan inovatif. Artinya, sistem tersebut harus berbeda dari sistem manajemen yang sudah ada sebelumnya dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sistem manajemen yang inovatif dapat membantu organisasi dalam bersaing di pasar yang kompetitif. Yang kedua, smart. Sistem manajemen yang baik harus smart, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Artinya sistem tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur keberhasilannya, dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, relevan dengan kebutuhan organisasi, dan memiliki batas waktu yang jelas. Yang ketiga, sustainable. Sistem manajemen yang baik juga harus sustainable, yaitu berkelanjutan. Artinya, sistem tersebut harus dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam jangka panjang. Sistem manajemen yang sustainable dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara konsisten. Terakhir, langkah ketiga, yaitu sinergi. Sinergi dalam konsep ini yaitu mengajak serta mendorong lebih banyak orang untuk sukses dan membangun serta mengembangkan bisnis dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Sinergi adalah kerjasama yang menghasilkan hasil yang lebih besar dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh masing-masing individu atau kelompok yang bekerja sama. Sinergi dapat didorong dengan menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, membuat blueprint.
Blueprint adalah rencana atau peta jalan yang memberikan gambaran besar tentang bagaimana suatu tujuan akan dicapai. Blueprint yang jelas dan terarah dapat membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih efektif dan efisien. Blueprint pada program ini dibuat berdasarkan langkah pertama dan langkah kedua sebelumnya. Dengan konsisten membangun secara bertahap, kita dapat membuat blueprint kita sendiri sebagai suatu sistem yang efektif yang dapat diduplikasi secara mudah oleh tim kerja kita. Yang kedua, networking. Networking yaitu membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki keterampilan, pengalaman, atau sumber daya yang kita perlukan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan kita. Networking dapat membantu kita untuk membangun usaha menjadi lebih inovatif, menciptakan nilai tambah, mengembangkan jaringan pemasaran yang luas, dan memperkuat bisnis yang telah kita bangun. Yang ketiga, leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang efektif dapat membantu orang lain untuk memahami pentingnya sinergi dan mendorong mereka untuk bekerja sama dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, langkah ketiga ini adalah salah satu kunci penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan membuat blueprint yang bagus, membangun networking yang dibutuhkan, serta menerapkan kepemimpinan yang efektif, kita dapat memperoleh hasil yang lebih besar dan berkelanjutan. Rekan-rekan sekalian, konsep segitiga S ini pada dasarnya adalah kerangka kerja yang dapat membantu kita dalam membangun bisnis yang kuat secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan 3 elemen penting sekaligus, sikap, sistem, dan sinergi, sebuah pendekatan yang komprehensif yang dapat diterapkan oleh para wirausahawan dari berbagai macam latar belakang profesi dan industri. Semoga konsep ini dapat bermanfaat dalam perjalanan Anda menuju keberhasilan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Arumula Warman, salam sukses untuk kita semua.